Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa, jika kalian keluar rumah, tetap jaga jarak dan selalu menggunakan masker agar kalian tetap sehat dan dapat terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Dan yang akan dipelajari kali ini yaitu kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Ada yang tahu tidak kardinalitas himpunan itu apa? Nah, untuk lebih mengerti dan memahami apa itu kardinalitas himpunan, mari kita simak permasalahan berikut. Untuk merayakan hari ulang tahun Pak Zulkarnain yang ke-50, dia mengajak istri dan ketiga anaknya makan di restoran. Setelah tiba di restoran, mereka memesan makanan kesukaan masing-masing yang ada pada daftar menu restoran tersebut. Pak Zulkarnain memesan ikan bakar, udang goreng, dan jus alpukat. Sedangkan istrinya memesan ikan asam manis, bakso, dan jus terong Belanda. Anak pertama Pak Zulkarnain memesan ikan bakar, bakso, dan jus alpukat. Anak kedua memesan ikan bakar, bakso, dan jus terong Belanda. Sedangkan anak yang ketiga memesan ikan asam manis, mie goreng, dan jus sirsak. Dari kegiatan tersebut ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan anggota-anggota himpunan makanan kesukaan yang dipesan keluarga Pak Zul. Yang kedua, tuliskan seluruh anggota himpunan makanan yang dipesan keluarga Pak Zul. Dan yang ketiga, adakah anggota keluarga Pak Zul yang memesan makanan yang sama? Jika makanan yang sama ditulis sekali, berapa banyak makanan berbeda yang dipesan oleh anggota keluarga Pak Zul? Nah, berikut ini adalah penyelesaian dari masalah tersebut. Yang pertama, himpunan makanan kesukaan yang dipesan keluarga Pak Zul adalah sebagai berikut. Yang A, himpunan makanan kesukaan Pak Zul adalah ikan bakar, udang goreng, jus alpukat. Yang B, himpunan makanan kesukaan istri Pak Zul adalah ikan asam manis, bakso, jus terong Belanda. Yang C, himpunan makanan kesukaan anak pertama Pak Zul adalah ikan bakar, bakso, jus alpukat. Yang D, himpunan makanan kesukaan anak kedua Pak Zul adalah ikan bakar, bakso, jus terong Belanda. Yang E, himpunan makanan kesukaan anak ketiga Pak Zul adalah ikan asam manis, mie goreng, dan jus sirsak. Nah, jika kalian perhatikan dari semua himpunan, baik dari himpunan makanan kesukaan Pak Zul, istri Pak Zul, anak pertama Pak Zul, anak kedua Pak Zul, dan anak ketiga Pak Zul, itu terdapat 3 jenis makanan, sehingga dapat dikatakan bahwa banyak anggota himpunannya adalah 3. Kemudian yang nomor 2, seluruh makanan yang dipesan keluarga Pak Zul adalah ikan bakar, udang goreng, jus alpukat, ikan asam manis, bakso, jus terong Belanda, ikan bakar, bakso, jus alpukat, ikan bakar, bakso, jus terong Belanda, ikan asam manis, mie goreng, dan jus sirsak. Kemudian yang ketiga, jika makanan yang sama ditulis hanya 1 kali, maka himpunan makanan yang dipesan keluarga Pak Zul adalah ikan bakar, udang goreng, jus alpukat, ikan asam manis, bakso, jus terong Belanda, mie goreng, dan jus sirsak. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa banyak anggota himpunannya itu ada 8. Mengapa demikian? Karena terdapat 8 jenis makanan yang berbeda, yaitu yang pertama ikan bakar, yang kedua udang goreng, yang ketiga jus alpukat, yang keempat ikan asam manis, yang kelima bakso, yang keenam jus terong Belanda, yang ketujuh mie goreng, dan yang kedelapan adalah jus sirsak. Berdasarkan keterangan di atas, bilangan 3 dan 8 menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Kemudian ada beberapa informasi nih. Yang pertama, himpunan hingga. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set. Dapat dikatakan himpunan hingga ini banyak anggotanya dapat kita hitung. Contohnya himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Berapa banyak anggota himpunan A? Ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau infinite set. Dan dapat dikatakan bahwa banyak anggota dari himpunan tak hingga ini tidak dapat kita hitung. Contohnya himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set yang banyak anggotanya dapat kita hitung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang kardinalitas himpunan, mari kita amati contoh berikut. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Ada yang tahu tidak berapa banyak anggota himpunan A? Ayo. Ya benar, banyak anggota himpunan A adalah 5 atau dapat dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Kemudian himpunan B yaitu 1, 3, 5, 7, titik, 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 27, 29. Atau dapat dikatakan lagi bahwa himpunan B adalah himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 30. Lalu, berapa banyak anggota himpunan B? Ada yang tahu? Ya, benar sekali bahwa banyak anggota himpunan B adalah 15, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Dan dapat dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Nah, sudah paham ya apa itu kardinalitas himpunan dan bagaimana cara menentukannya? Sekarang kita akan membahas tentang himpunan bagian. Ada yang tahu tidak apa itu himpunan bagian? Masih ingat materi yang kemarin? Masih ya? Nah, untuk lebih memperjelas lagi apa itu himpunan bagian, mari kita simak permasalahan berikut. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Lalu, tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Jika S adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi, maka yang pertama, himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan bagian dari S. Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan bagian dari S. Yang keempat, himpunan D adalah himpunan bagian dari S. Yang kelima, himpunan E adalah himpunan bagian dari S. Yang keenam, himpunan F adalah himpunan bagian dari S. Mengapa demikian? Karena setiap anggota himpunan A, B, C, D, E, dan F juga anggota himpunan S. Maka dapat dikatakan bahwa himpunan A, B, C, D, E, dan F adalah himpunan bagian dari S. Kemudian yang ketujuh, himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Yang kedelapan, himpunan D adalah himpunan bagian dari A. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan C dan D juga anggota himpunan dari A. Kemudian yang kesembilan,
Himpunan E adalah himpunan bagian dari B. Yang ke-10, himpunan F adalah himpunan bagian dari B. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan E dan F juga anggota himpunan B. Yang ke-11, himpunan C bukan himpunan bagian dari B. Yang ke-12, himpunan D bukan himpunan bagian dari B. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan C dan D bukan anggota himpunan dari B. Kemudian yang ke-13, himpunan E bukan himpunan bagian dari A. Dan yang ke-14, himpunan F bukan himpunan bagian dari A. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan E dan F bukan anggota himpunan dari A. Lalu berikut ini adalah gambar diagram Venn-nya. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwasannya himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari S. Lalu, himpunan C dan himpunan D merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan E dan himpunan F merupakan himpunan bagian B. Himpunan C dan himpunan D bukan merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan E dan himpunan F bukan merupakan himpunan bagian dari A. Dari permasalahan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang himpunan bagian? Ya, benar. Himpunan bagian adalah suatu himpunan yang termuat dalam himpunan lain yang cakupannya lebih luas. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota himpunan A juga anggota himpunan B. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham kan apa itu himpunan bagian? Alhamdulillah, hari ini kalian sudah memahami tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kakak akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.